Kita nebar perdana bersama Presiden Republik Indonesia. Ya. Kemudian panen rayanya sama Wakil Presiden kan, intens, disiplin tinggi, gitu ya. Kemudian orangnya harus betul-betul memahami. Nah, kita harus dari nol, penyakit. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Bata. Kita minta waktunya untuk bincang sebentar ya Pak. Oh boleh, boleh silakan. Apa yang disampaikan? Tambak budaya udang berbasis kawasan Kebumen, pengelolaannya berdasarkan dari peraturan Direktur Jenderal Karanwidaya nomor 405 tahun 2022, di mana sekarang adalah Bapak Dirjen Karanwidaya, kemudian menunjuk adalah Direktur Kawasan dan Kelestarian, kemudian ketua tim pengelolanya adalah Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Karanwidaya Karawang, saat ini ditempati oleh Bapak MTH. Kemudian penanggung personal tambak adalah Bapak I Gede Model Adi Yayasan. Nah, di bawahnya ada divisi umum, saya sendiri, kemudian ada Kepala Divisi Produksi Bapak Herinto, Kepala Divisi Sarana Teknik ada Pak Tahul Huda, dan ada Kepala Divisi Laboratorium Ibu Susana. Ya, divisi umum ini fungsi utamanya adalah melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan administrasi terutama di perkantoran, kemudian tata laksana rumah tangga dan tata usaha pimpinan, aku penunjuk BPK, kemudian kesekretariatan dan persuratan serta kearsipan, kemudian ada layanan publik, dan publik ini ada kehumasan, kemudian ada informasi, publikasi dan kerjasama, kemudian pencatatan dan penataan aset milik negara, persediaan barang, PMN, pengadaan barang atau peralatan kebutuhan rutin di perkantoran BPK Kebumen, kemudian ada pengelolaan SDM dan kepegawaian, serta ada pengadaan bangunan perkantoran, kemudian rumah dinas, komunikasi dan ramai operator, dan ada penataan lingkungan sehingga kondisinya tetap indah, nyaman untuk bekerja, gitu. Di tambah di gedung proses kawasan Kebumen ini, alhamdulillah cukup luar biasa. Kenapa? Karena selama ini kami selalu berkutat di teknis dan harus melaksanakan kegiatan administrasi yang ternyata cukup dan sangat luar biasa berat tugas tersebut sebenarnya, tapi bisa dilaksanakan dengan baik karena kita happy, senang, bahagia, kemudian ceria. Semua teman-teman juga membantu dengan semua teman-teman rekan divisi umum membantu dengan baik, terus bekerja dengan cepat, efisien, efektif, kemudian ya saling mengerti, saling menghargai, dan sama-sama belajar. Karena kita tahu sama-sama bahwa BUMK ini kan baru berada di awal tahun 2023. Jadi masih banyak kekurangan yang
yang harus diperbaiki, kemudian masih banyak yang harus kita selesaikan tugas-tugas yang dari pimpinan. Intinya saya kepada Divisi Umum BPK Kebumen merasa sangat senang bertugas di BPK Kebumen yang luar biasa ini. Terima kasih. Untuk divisi laboratorium ini adalah sebagai pendukung dari kegiatan produksi budidaya udang di BUBK Kebumen ini, di mana kami bertugas untuk melakukan monitoring kualitas air atau media budidaya, kemudian juga melakukan monitoring terhadap penyakit udang gitu ya yang ada di BUBK ini, sehingga data yang kita peroleh nantinya itu dapat digunakan atau sebagai dasar rekomendasi tindakan yang digunakan oleh teknisi di produksi seperti itu. Ketika melakukan pengujian, yang pertama berarti mungkin kalau dalam hal kualitas air ya, kita waktunya juga, waktu melakukan pengujian atau pengambilan sampelnya atau pengukurannya, kemudian juga alat yang kita gunakan. Jadi alat gunakan itu apakah sudah terkalibrasi atau belum, seperti itu. Karena ini akan mempengaruhi terhadap keakuratan hasil ya, seperti itu. Kemudian untuk pengujian yang di dalam laboratorium sendiri yang bukan in situ itu maka terkait juga dengan bahan-bahan pengujian. Kita lihat dulu bahannya udah expired atau belum, atau kemudian misalnya ada media, apakah pH dari media yang kita pakai itu sudah sesuai atau belum, sehingga diharapkan persiapan-persiapan seperti media, kemudian kalibrasi alat dan lain sebagainya itu bisa memberikan hasil terhadap pengujian di laboratorium, hasil yang akurat seperti itu. Kalau kendalanya tentu saja ada ya, kalau kendala itu pasti ada. Biasanya terkait dengan alat ya. Alat biasanya itu kan hasilnya kadang suka error misalnya seperti itu. Nah biasanya kita akan telusuri, misalnya hasilnya antara alat yang satu dengan alat yang lain sama-sama diameter misalnya seperti itu, kemudian hasilnya beda, maka akan kita telusuri terhadap masing-masing alat tersebut, kita kalibrasi dengan menggunakan alutan bumpernya apakah sesuai atau tidak, seperti itu. Itu salah satu cara kita mengkonfirmasi atau agar kita peroleh hasil yang sesuai yang diharapkan atau yang akurat seperti itu. Kalau terkait dengan posisi saya gitu ya sebagai kepala divisi laboratorium, sebenarnya ini karena saya adalah hal yang baru di tambak gitu ya. Karena sebelumnya saya ada di laboratorium di mana saya bisa melakukan pengujian obat dan juga pakan ikan. Nah sekarang saya ditempatkan di BUBK ini sebagai kepala divisi laboratorium, di mana ini adalah suatu tambak udang gitu ya, yang basisnya harus tahu tentang produksi, tentang kualitas air, tentang penyakit udang, dan ini merupakan hal yang cukup menantang buat saya. Dengan demikian saya terus belajar dan terus membaca bagaimana agar saya bisa istilahnya memberikan yang terbaik untuk BUBK ini seperti itu. Karena jangan sampai hasil uji yang dikeluarkan di lab ini kan menjadi rekomendasi atau treatment untuk dilakukan di lapangan oleh teknisi seperti itu. Jangan sampai hasil yang kita keluarkan itu salah atau keliru sehingga akan menimbulkan efek yang buruk juga terhadap treatment yang dilakukan di lapangan, sehingga berakibat jelek yang terhadap udangnya atau di tambaknya seperti itu. Laboratorium ini harapan saya, karena sekarang kan kita masih terbatas ya untuk pengujiannya atau peralatannya juga masih terbatas, seperti di kualitas air kita masih sebatas menggunakan test kit seperti itu. Kemudian juga untuk kegiatan pengujian bakteri ya, ini kita juga belum mempunyai peralatan yang lengkap seperti laminar alflo dan lain sebagainya. Harapan saya sih agar kedepannya peralatan terutama peralatan pendukung ya untuk kegiatan di laboratorium itu bisa dilengkapi seperti itu. Jadi untuk seperti di kualitas air kita tidak hanya melulu menggunakan test kit, jadi mungkin kita akan menggunakan peralatan lain seperti spektrofotometer, kemudian jika kita butuh lemari asap dan lain sebagainya, sehingga akan mendukung
lab itu menghasilkan data yang lebih baik, karena kalau test kit itu kan istilahnya hanya kasar gitu ya, hanya hasil gambaran kasar saja, tapi kalau kita menggunakan instrumen-instrumen tadi saya rasa akan lebih baik lagi dalam mendukung kegiatan produksi di BUBK ini. Jadi gini Mas Yoga, divisi Sartek itu singkatan ya, divisi sarana teknik ya, itu salah satu divisi yang ada di dalam budidaya udang berbasis kawasan di Kebumen ini. Nah, untuk tugas utama atau tugas pokok dan fungsi dari divisi sarana teknik itu antara lain itu memelihara, merawat dan memperbaiki segala sarana yang mendukung kegiatan budidaya di BUBK. Sarana-sarana yang perlu kita perbaiki, kita rawat ataupun kita pelihara itu antara lain, pertama ada air baku. Air baku ini ya kita tahu budidaya itu, terutama budidaya udang pasti kan perlu air kan. Nah, di situ sarana teknik bertugas untuk memelihara pasokan air itu mencukupi untuk pemeliharaan udang di semua klaster. Tuh, terus yang kedua ada mekanisasi. Nah, mekanisasi ini tugasnya memelihara peralatan-peralatan mekanik seperti pompa, terus ada kincir, kemudian genset juga. Setelah itu ada yang namanya kelistrikan. Nah, karena semua yang digerakkan, penggerak dari semua ini adalah komponen utamanya dari listrik. Nah, di kelistrikan ini kita bertugas untuk melakukan perawatan juga, perawatan, perbaikan. Kalau misalnya ada kerusakan dan sebagainya. Setelah itu ada lagi pengelolaan air limbah. Nah, setelah proses budidaya ini kan pasti kan ada limbah yang dibuang ya, sisa-sisa entah sisa pakan, sisa dari kotoran udang. Nah, itu juga ada tim khusus yang untuk mengelola limbah ini, untuk memastikan bahwa limbah ini benar-benar terproses dengan baik. Seperti itu Mas Yoga. Kalau kendala itu pasti ada ya, yang namanya bekerja kita pasti ketemu yang namanya kendala ya. Kendalanya itu ya kadang kita entah pompa kita macet untuk yang penyedot air itu untuk air baku yang utama, terus ada lagi kincirnya terbakar lah, atau kincirnya kemasukan air, kemudian dari kelistrikan juga kadang ada entah kabel itu putus kah, meleleh, terus mati lampu dan sebagainya, seperti itu Mas Yoga. Kalau tipsnya ya yang penting kita bisa menguasai medan ya. Nah, kita bisa kuasai semua, kita paham rusaknya di sebelah mana, terjadi kerusakan sebelah mana, dan di situ nanti kita perbaiki, seperti itu. Kesan dan pesan saya selama di sini ya, ini sebenarnya suatu kebanggaan ya buat saya, suatu kebanggaan saya bisa bergabung dalam tambak BUBK Kebumen ini. Terlebih ini kan program terbesar Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2022 ya. Nah, di situ itu menjadi suatu kebanggaan yang sangat besar, dan saya merasa terhormat saya bisa berada di sini. Kemudian saya juga ketemu dengan tim yang luar biasa, mulai dari tim Sartek pada khususnya, dan seluruh tim dari BUBK pada umumnya lah. Mulai kita persiapan tebar yang sangat luar biasa itu. Kita tebar sebanyak pertama sekitar 7 klaster ya. Kemudian waktu penebaran dan sekaligus peresmian Bapak Presiden. Kemudian ada panen parsial dari Pak Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, kemudian disusul dengan panen total dengan Bapak Wapres. Nah, itu menjadi suatu kebanggaan buat saya. Di tempat di mana saya bekerja itu sudah dikunjungi pejabat-pejabat tinggi negeri, seperti itu. Mungkin pesan dari saya untuk tim saya sendiri di divisi Sartek, dan khususnya untuk untuk BUBK lah ya. Mudah-mudahan tetap jaga semangat, kemudian kekompakan dan kerjasamanya. Karena kita dulu mengawali ini kan dengan susah payah nih. Di awal itu bagaimana kita kerja kerasnya, kerja pagi, terus siang sampai malam kita juga harus kejar untuk persiapan itu kan. Bagaimana beratnya bawa-bawa
pemberat kincir dan sebagainya. Di situ tuh kita lihat semua gotong royong dari seluruh elemen di BUBK lah. Nah, saya minta gotong royong seperti itu tetap dijaga mulai dari awal nanti, terus sama proses pemeliharaan sampai nanti di akhir tahun ini, supaya semangat teman-teman ini tetap terjaga, kekompakannya dan kedisiplinannya. Selamat sore Pak Rindo. Oh, sore Mas Yoga. Pada prinsipnya sebenarnya kita itu bekerja ya, intinya pertama nyaman, baik orangnya maupun udangnya. Jadi budidaya udang itu ada dua sistem di sana, teknis dan non teknis. Jadi bagaimana kita memanajemenkan antara teknis dan non teknis itu berkesinambungan. Jangan sampai instruksi tidak bisa berjalan. Nah, itu yang akan bisa menyebabkan trouble-troublenya. Tetapi kalau kita bisa nyaman, udangnya juga nyaman, yang dipelihara, kemudian yang pelihara juga nyaman, feeder dan teknisnya juga semuanya enak, insya Allah lah, bukan mendolimi Tuhan, itu pasti akan berjalan dengan lancar. Karena dalam budidaya udang itu kita harus cari polanya, tidak serta-merta kita datang harus seperti ini seperti tapi tidak, tetapi pasti kita akan mencari polanya. Sedangkan kami di Kebumen ini kan kita baru ya, mungkin baru mau 1 tahun, baru 1 siklus kita pelihara, kemudian sekarang siklus kedua juga seperti itu. Kami mencari karena setiap siklus akan berbeda cara dan polanya, seperti itu penanganannya, Mas. Tugas utamanya ya karena kita pelihara udang, bagaimana kita memelihara udang supaya udangnya tetap sehat. Sebenarnya dalam pemeliharaan udang itu bukan hanya udang yang dipelihara, tetapi airnya yang kita pelihara, dan efek latennya nanti udangnya itu yang akan sehat. Jadi pada prinsipnya kalau kami di produksi, tugas kami ada memelihara udang untuk menghasilkan semaksimal mungkin. Carrying capacity lahan itu sesuai dengan keinginan, kemudian kita juga tidak memaksakan apabila hal itu tidak bisa dilakukan. Jadi kita melihat kondisi lahan juga seperti itu. Jadi tidak serta-merta kita istilahnya mungkin datang tiba-tiba kita harus sekian. Memang harus ada targetan, tetapi kita raba dulu. Bagaimana sih budidaya udang khususnya di wilayah Kebumen itu sendiri atau di wilayah selatan? Karena itu tadi seperti di awal bahwa dalam budidaya udang itu ada teknis dan non teknis. Itu yang harus kita sinergikan dan itu cukup lumayan. Kendala pasti ada karena setiap siklus akan berbeda. Contoh, kemarin kami menghadapi musim mendiding, suhu sampai 24 bahkan 22. Itu harus kita lakukan seperti jaga kestabilan airnya, kemudian ketinggian airnya, kemudian juga fitoplankton dan segala macamnya. Kemudian kendala yang lagi tren mungkin ada penyakit dan segala macamnya. Tetapi kalau masih bisa ditanggulangi, insya Allah istilahnya dengan pendekatan-pendekatan tertentu kami masih mampu. Jadi bukan mendahului Tuhan Gusti Allah, tapi kita melakukan pendekatan-pendekatan. Jadi gimana baiknya? Kalau memang masih bisa dipertahankan, pasti akan kami pertahankan. Tetapi kalau memang tidak bisa, pasti akan kita angkat atau kita panen seperti itu. Tadi ada tahapannya sebelum kita melakukan eksekusi, tetapi kita pasti akan menambahkan sesuatu. Apakah ada perubahan dalam waktu 1, 2, 3 hari ke depan? Nah, itu kalau kita menanggulangi penyakit. Tetapi kalau kualitas air biasanya kalau teknisi biasanya itu langsung, contoh mungkin malam-malam panjenengan ke petakan, warna petakan airnya nyala, mungkin kita itu ada noctiluca atau harvey, kita perlu dropping plankton segala macamnya. Nah, itu sebagai teknisi itu cepat. Biasanya kita dropping menggunakan H2O2 seperti itu. Contoh sisi lainnya, atau mungkin alkalitasnya turun, ya kita tambahkan kapurnya seperti itu. pH-nya turun sama atau pH-nya terlalu naik, berarti kita harus main di fermentasi atau kita pengurangan di molase. Mungkin seperti itu sedikit gambarannya. Intinya itu kalau saya pesan dan kesan, karena kita bekerja dalam satu tim, bukan individu, karena keberhasilan sesuatu bukan hanya kita saja yang berhasil, tetapi dari seluruh tim. Jadi baik yang feeder atau mungkin teman-teman di Mas Yoga sebagai jurnalis atau teman-teman di keuangan, di saran produksi, semua saling mendukung. Jadi tolong tetap menjalin kekompakan satu sama lain, tidak merendahkan satu sama lain dalam bekerja. Jadi kenapa? Supaya kita itu harus
harus guyub. Kalau kita udah guyub, dengan adanya keguyuban ini kita akan menunjukkan rasa kepemilikan. Walaupun ini milik negara, milik pemerintah, tapi dalam bekerja kalau kita merasakan ini yang harus kita kerjakan dan kita yang ini kita miliki, karena apa? Kita mencari nafsi di sini, kita mencari nafkah di sini. Nah, ini harus kita kembangkan. Jadi jangan sampai kita itu mencemooh pekerjaan kita sendiri, tetapi harus kita cintai pekerjaan kita. Kita bagaimana caranya supaya kita bisa guyub sehingga menimbulkan rasa efek yang sangat bagus dalam bekerja, seperti itu. Dalam bekerja kalau kita sudah guyub pasti akan muncul istilahnya solusinya, win-win solutionnya, seperti itu. Jadi kalau ada masalah tidak diterima sendiri, tapi kita cari solusinya seperti apa, baiknya seperti itu. Itulah kalau kita di PUBK mungkin saya lihat seperti itu. Jadi sehingga ada permasalahan satu kita rembukan, insya Allah akan terpecahkan.